Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi syukrihi tazidul khairat. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah pada sore ini kita bisa kembali ngaji dalam rangka meraih berkah Ramadan bersama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah ini merupakan kesempatan yang kesekian bagi saya khususnya, dan melanjutkan dari yang kemarin saya akan berbicara tentang tema yang terakhir kemarin, masalah asy-syaja'ah atau tentang keberanian. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara semua yang berbahagia, alhamdulillah kemarin kita sudah belajar tentang definisi keberanian. Kita juga sudah mengenal beberapa bentuk keberanian, tentang keutamaan dari keberanian, ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan macam-macamnya keberanian, ya. Seperti kemarin namanya ada keberanian bersikap, asy-syaja'ah al-adabiyah. Sekarang mari kita lanjutkan pada tentang kebalikan dari keberanian, yaitu al-jubn. Ya. Wa minal jubni as-sukutu ala amali man yuridu bil ummah as-su' wal ifsad. Di antara penakut adalah kalau orang itu diam, tidak respon terhadap orang yang menginginkan sesuatu yang buruk pada komunitas kita. Ada orang yang berbuat buruk pada komunitas, pada lingkungan kita, dan kita diam saja, itu adalah bagian dari penakut. Ya. Kenapa? Li'anna munahadota al-zalim min dalail hayatil ummah. Karena melawan kezaliman itu bagian dari eksistensi umat. Jadi umat atau komunitas kita itu eksis kalau kita ini berani melawan kezaliman. Ini umat kita. Fa in fuqidat asy-syaja'ah min hadzal amal tamada al-jair. Kenapa? Karena kalau yang zalim begini ini dibiarkan terus-menerus, ya, maka waqa'at al-ummah fi asfalid darakat. Maka masyarakat akan berada di titik nadir, titik rendah, ya. Karena masyarakat menjadi masyarakat yang penakut, yang sudah kita bahas. Kalau masyarakat penakut, maka dia akan diremehkan oleh orang, dia akan dipinggirkan, akibatnya dia tidak akan diberi kesempatan. Yang akibatnya tentu saja dia menjadi masyarakat yang bodoh, masyarakat yang miskin. Ini kita sudah bahas, ya. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, poin ini penting pada hari ini, di mana hari ini kita sedang menghadapi wabah yang kadang, mohon maaf, ada orang-orang yang ngeyel, ada orang yang diperingatkan itu tidak mau. Nah, inilah kita harus, di antaranya masa-masa seperti ini kita harus menunjukkan keberanian, harus unjuk gigi ibaratnya. Untuk apa? Mengingatkan. Kalau ada kemana-mana orang nggak pakai masker, kita ingatkan. Ya. Kenapa? Karena masker itu penting untuk dirinya dan untuk kita juga. Jadi bahayanya itu kalau bisa kepada dia dan juga kepada kita. Ini umpamanya. Ya, kalau ada orang ya apa artinya keluar masuk dan itu seenaknya dan itu membahayakan lingkungan pada saat seperti wabah sekarang ini, maka kita berani menegur, kita berani mengingatkan, itu adalah bentuk dari keberanian.
Sebaliknya kalau kita diam, itu bentuk contoh konkret dari apa yang disebut dengan sikap penakut. Ya. Ada orang yang malam-malam mamanya ribut terus dan Anda diam saja, tidak mengingatkan. Ini masanya tidur Anda, ini namanya masyarakat yang mati. Nah, kalau masyarakat yang mati sudah masyarakat yang penakut. Nah, kalau penakut akibatnya itu tadi. Kalau nggak dihinakan ya bodoh. Ya, bodoh dihinakan miskin. Itu mesti begitu. Ya. Amma turuq li'ilajil jubn huwa at-tafakkur. Sekarang kita masuk pada bagaimana cara kita menghindarkan atau mengobati ilaj, mengobati dari sikap penakut. Cara kita mengobati penakut huwa at-tafakkur fi athari as-salbiyah wa awaqibihi al-wakhimah 'alal fard wal mujtama. Cara mengobati rasa atau orang yang penakut atau masyarakat yang penakut adalah memberikan pencerahan kepada mereka akibatnya kalau mereka penakut, yaitu mereka tidak mendapatkan kesempatan tadi. Artinya dia tidak mendapatkan peluang itu tadi, yang dengan itu dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk masa depannya. Ini baik kepada pribadi maupun kepada masyarakat atau komunitas. Ya. Umpamanya ya, Pak Jamil diminta untuk khutbah, padahal nggak ada orang yang di situ punya kompetensi untuk khutbah. Nah, dia nggak berani. Nanti orang nggak mau lagi, gitu. Nggak mau lagi orang nggak mau ini lagi, repot nanti. Ya. Nah kalau umpamanya kemudian diisi oleh orang yang nggak punya kompetensi, bahaya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi ini penting untuk kita itu memikirkan ke depannya. Kalau itu tidak kita ambil peluang, itu bahayanya dan seterusnya. Ini mengobati rasa takut kita. Wa minha, antara lain cara juga untuk menghilangkan rasa takut adalah as-sa'yu ila qat'i dawafi' wa judhuri hadir radilah min waqi'in nafs. Wa dzalika bi an tuqidha an-nafs allati tamradu hadzal maradul jubni bil hazzi wat tahrik. Artinya yang kedua adalah memberikan motivasi kepada diri kita untuk tetap mau bergerak, mau berusaha, mau melatih diri, tajribah, mau melatih, mau mempraktekkan, wartika bil fi'il, dan melakukan usaha yang kita takut itu justru kita harus berani, dan itu harus marratan ba'da ukhra, berkali-kali. Yang dengan itu semakin lama nanti semakin fasih, ya kan? Pak Jamil mungkin pertama kali khutbah mungkin nggak enak gitu. Tapi ketika 2-3 kali kesenangan Pak Jamil, ya. Terus kemudian setiap Jumat mesti khutbah, alhamdulillah. Ya, ini jadi gimana memberikan motivasi diri kita untuk berani menceburkan diri pada hal yang justru kita takuti. Ya, semakin kita berani, semakin kita melatih diri, semakin nanti akan tumbuh keberanian. Mental itu mesti akan ada. Ya. Sebaliknya kalau itu tidak dilatih, semakin orang takut, semakin orang minder, semakin orang introvert dan seterusnya. Ya, disuruh jadi Rais Suriah atau disuruh jadi pengurus Suriah tingkat ranting aja nggak mau lah, ranting aja nggak mau lah, nanti gimana MBC ya dan seterusnya. Padahal kompetensinya sudah ini yang minta orang, bukan dia. Nah, ini seperti itu. Jadi caranya harus berani, sedikit demi sedikit dilatih untuk menceburkan diri kepada hal yang justru kita takut di situ. Ya, sehingga dengan demikian itu menjadi adatan, menjadi tabiat, menjadi kebiasaan. Yang dengan menjadi kebiasaan kita, sudah nanti menjadi karakter. Kalau sudah ada karakter sudah nggak merasa takut lagi. Ya, sama dengan kita. Ya semula kita online tuh takut-takut ya, menghadapi kamera itu takut-takut. Dilatih sedikit demi sedikit, ya lama-lama juga biasa juga, alhamdulillah. Selanjutnya, wa minha ayya'ishal insan, cara ketiga, cara kita melatih diri supaya tidak takut. Ya, penting nih.
ayya'isha al-insan bituhrin wa naqa min syawaibir radhilah wal a'mal az-zamimah. Jadi cara kita supaya kita tidak penakut itu adalah mari kita hidup dengan cara hidup yang wajar, yang normal, yang bersih, tidak neko. Nah, dengan kita punya kebiasaan, perbuatan, omongan kita yang tidak nyeleweng, tidak artinya kita hidupnya lurus-lurus, ya kita nggak merasa takut. Sama dengan ketika panjenengan di jalan, panjenengan bawa SIM, bawa SNK. Jenengan kalau ketemu polisi ya biasa, malah jenengannya Pak, gimana komandan? Siap, gitu. Tapi kalau jenengan nggak bawa SIM, nggak bawa SNK, nggak bawa helm lagi, boncengan telu, lah sudah, belum sudah takut. Gitu. Karena apa? Karena diri kita nggak bersih. Jadi cara kita supaya kita tidak takut justru adalah kita mengupayakan hidup yang bersih, hidup yang normal, hidup yang standar. Membangun integritas kita. Ya, yang dengan begitu kita kemana-mana merasa nyaman, tidak ada, nggak ada apa-apa, nggak punya musuh. Iya, karena hidup kita bersih, kita tidak punya masalah. Iya, inilah bapak-bapak, ibu, pasal terakhir kita tentang keberanian, yaitu tata cara kita menghilangkan rasa takut. Ya, itu tadi. Itu. Yang pertama itu memikirkan masa depan atau kelanjutannya. Kalau kita takut akibatnya apa? Yang kedua, kita harus terus memotivasi diri kita untuk berani menceburkan diri, melatih diri, membiasakan diri. Ya. Yang ketiga supaya kita tidak memiliki rasa takut, mari kita hidup dengan hidup yang bersih. Hidup yang tidak bermasalah. Yang dengan begitu kita kemana saja kita merasa aman, nyaman, ya, tidak punya beban. Ya, saya kira itu Bapak Ibu pasal-pasal tentang yang kita maksudkan dengan keberanian. Ya, itu merupakan tema kita yang kedua sesudah tema yang pertama, yaitu tentang kejujuran. Sekarang mari kita masuk pada tema kita yang ketiga, yaitu tawadhu. Jadi saya memaksudkan untuk menjadi mujtama, komunitas atau kumpulan masyarakat yang terbaik itu apabila masing-masing anggota masyarakat memiliki sikap tawadhu, memiliki sikap rendah hati. Ya. Artinya orang yang punya tepos liro kalau bahasa Jawanya dengan orang lain. Karena apa? Karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa melepaskan diri dari orang lain. Oleh karena itu diperlukan sikap saling hormat, dan itu tidak lain ada pada sikap namanya tawadhu atau rendah hati. Tawadhu itu apa? At-tawadhu huwa ridal insan bimanzilatin duna ma yastahiquhu qadruhu wa fadluhu wa manzilatuhu. Definisi tawadhu adalah kerelaan seseorang mendapatkan kedudukan atau tempat, ya, yang semestinya dia tidak di situ. Ya, semestinya dia tidak di situ, tetapi dia ridho dia ditempatkan di situ. Itu namanya rendah hati. Yang itu tidak semestinya sebaris atau sesuai dengan kehormatannya, sesuai dengan martabatnya, sesuai dengan pangkatnya. Kok dia mau? Gitu? Artinya tidak berada di situ, dia mau. Itulah yang namanya rendah hati. Jadi rela. Artinya rela itu tidak pakai nesu. Kalau adanya kursi di situ terus jenengan ronone karo nesu, itu namanya enggak tawadhu. Tawadhu itu rela. Ya, rela. Mestinya dia di depan, gitu. Ternyata ada gurunya datang belakangan, gitu. Kemudian jenengan mestinya yang di depan itu kursi jenengan kasih kepada orang yang jenengan terima di belakang. Nah, karena apa?
karena menurut jenengan ini guru saya dan guru saya lebih berat di sini, sehingga jenengan ke belakang. Ya, itu namanya tawadhu, dan itu harus dibarengi dengan sikap rela, tidak nesu, tidak ini ya. Kalau dengan sikap yang masih nggak ridho, itu namanya tidak tawadhu. Ini dengan ridho, ya, itu namanya tawadhu. Wa huwa sifatun mahmudatun tadullu ala taharatin nafsi. Yang namanya tawadhu itu adalah sikap yang mulia, terpuji, ya, menunjukkan orang yang memilikinya mempunyai taharatun nafsi, jiwa yang bersih. Yang akibatnya kalau orang tawadhu itu pasti tad'u ilal mawaddati wal mahabbah. Dia pasti akan disenangi sama orang. Tidak ada orang yang tawadhu enggak senang sama orang yang tawadhu. Tidak ada. Semua orang suka dengan orang yang tawadhu. Jadi buah utama dari tawadhu pasti disenangi sama orang lain. Ya. Wa huwa khuluqun karimun yanalu bil abdu ridallah. Orang yang tawadhu pasti dia disenangi sama Allah. Wa ridon nas ba'dahu, disenangi sama orang. Nah, lidza yuhibbullah wa yuqarribuhu wa yarfa'u darajatah. Allah oleh karena itu mencintai, Allah dekat dengan orang itu, dan kemudian tentu Allah akan menaikkan derajat orang yang mau bersikap tawadhu. Ya. Demikian juga orang wa yuhibbun nas wa ya'lifuna, orang juga akan senang sama orang. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Man qasat shadaqatun min malin, ya, harta tidak akan kurang sebab orang itu sedekah. Dengan sedekah maka hartanya justru akan bertambah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Orang kok mau memaafkan, dia tidak akan ditambah oleh Allah kecuali ditambah kehormatannya, ditambah kemuliaannya. Ini kalau orang mau memaafkan orang lain. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu maka dia pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Seorang penyair menyatakan, "Idza syi'ta an tazda qadran wa rif'atan falin wa tawaddu wa rukil kibru wal ujba." Apabila Anda ingin, ya, Anda ingin wibawa Anda naik, kedudukan sosial Anda diperhitungkan, Anda dianggap menjadi orang yang terhormat di mata orang, maka falin, kalau bicara yang pelan, kalau bicara jangan bengok-bengok, ya, apalagi ngomong misuh-misuh. Wah, orang misuh wis ora ana regane. Ya, kalau pengen dihormati orang, ngomongmu yang pelan. Ya, ngomongnya apalagi kalau di Jawa sini ngomong halus, derek langkung Pak Jamil. Orang mesti kalau digituin mesti oke, mesti orang senang sekali. Ngapunten Pak Jamil. Wes seneng epol gitu ya. Ngomongnya yang halus. Wa tawadhu, dan melakukan tawadhu, bersikap rendah hati. Ya. Wa turkil kibra, dan tidak sombong, tidak gaya, ujub. Ya, nanti kita bahas. Sekarang kita bahas tentang anjuran Allah untuk kita tawadhu. Wa qad amara Allah Ta'ala ar-rasula ayat tawaddu'a ma'al mu'minin. Allah sendiri menyuruh supaya Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap tawadhu, rendah hati kepada kaum muslimin, umatnya, penganutnya, followernya. Kanjeng Nabi diminta untuk bersikap rendah hati. Allah ngendikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu, artinya bersikaplah rendah hati terhadap pengikutmu dari kalangan kaum mukminin. Ya, ini perintah Allah
kepada Kanjeng Nabi untuk bersikap tawadhu, rendah hati. Artinya, iya, jangan kemenyek, jangan gaya, ada. Jadi ketua LDN itu gaya. Jadi Pak Kiai Kodawa gaya. Wah, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh begitu. Ya. Nah, jadi tetap ini seperti yang diperintahkan Allah kepada Kanjeng Rasul. Ya, untuk bersikap rendah hati. Meskipun beliau seorang pemimpin, tapi diminta untuk rendah hati, bersikap. Artinya rendah hati tidak semau gue, tidak sewenang-wenang, tidak gaya. Wah, ini. Dan Rasul pun memerintahkan kita untuk bersikap tawadhu. Kanjeng Rasul ngendikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya. Nah ini buktinya, tafsir berarti tafsir Quran bis sunnah. Kalau tadi Allah memerintahkan Kanjeng Rasul dalam Quran, sekarang Gusti Kanjeng Nabi sendiri ngendikan, aku diperintahkan oleh Allah untuk bersikap tawadhu. Sama itu. Innallaha auha ilayya. Allah memerintahkan kepadaku antawadhu, supaya kita semua bertawadhu, hatta la yabghiya ba'dukum ala ba'din wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Kenapa pentingnya tawadhu? Supaya orang tidak bersikap lalim, bersikap semau gue. Ya, ba'dukum ala ba'din. Tidak bagyu. Bagyu itu artinya bagyu itu artinya meminta lebih dari yang sepatutnya. Ini namanya al-bagyu. Wala yafkhara ahadun ala ahadin, dan supaya satu orang dibanding yang lain itu tidak gaya, tidak tafakhur. Tafakhur itu apa ya? Tidak gaya. Bahasa Indonesia tidak gaya. Angel bahasa Indonesia itu. Ya, ini perintah Allah yang diberikan lewat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Rasul memerintahkannya kepada kita. Coba. Jadi Allah sendiri memerintahkan kepada Kanjeng Rasul juga perintah kepada kita semua umatnya untuk bersikap tawadhu. Baik. Wa tawadhu sifatun wasitatun bainal kibri waddi'ah. Tawadhu, Bapak-bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Tawadhu itu sikap tengah. Sama dengan kemarin, gitu. Asy-syaja'ah sikap tengah. Keberanian itu sikap tengah antara sikap penakut dan sikap ngawur. Ya kan? Sama tawadhu itu sikap tengah. Antara apa? Antara sombong dan rendah diri. Tawadhu rendah hati. Nah, rendah hati itu sikap tengah di antara sombong dan rendah diri. Ya. Ini sifatun wasitatun bainal kibri waddi'ah. Kibr, takabur, sombong, waddi'ah, rendah diri. Kita lihat sekarang. Waddi'ah, apa yang disebut dengan rendah diri? Nanti kita lihat bedanya rendah diri dan sikap rendah hati. Ad-di'ah wad'ul insan nafsahu makanan yuzra bitadyi'i haqqi. Jadi yang namanya rendah diri itu seseorang menempatkan dirinya di tempat yang dia justru dicela. Karena apa? Karena dia meninggalkan peluang, dia meninggalkan haknya, menyia-nyiakan haknya, tidak mengambilnya sebagai sebuah kesempatan. Padahal itu haknya. Ya. Ini namanya rendah diri. Bedanya dengan rendah hati tadi, ya. Kalau rendah hati, orang ini ridho keadaan dirinya, ya, memberikan tempat kepada yang lain yang lebih tinggi, dan dia mengambil tempat yang lebih rendah daripada itu. Kenapa? Hormat kepada orang lain. Kalau rendah diri tidak. Jadi dia itu menempatkan dirinya di tempat yang justru orang lain akan mencela. Gimana tuh kamu kok malah di situ? Nah, ya. Jadi dia tidak
menggunakan atau dia itu menyia-nyiakan tempatnya, menyia-nyiakan peluang yang mestinya dia ada di situ, malah tidak digunakan. Ya, dan itu akibatnya dicela oleh orang lain. Itu namanya rendah diri. Ya, jadi beda antara rendah diri dan rendah hati. Ada banyak hal, ya. Umpamanya, berarti bedanya apa? Rendah diri sama rendah hati. Kalau rendah hati, ya, orang yang tawadhu, itu dia punya kemampuan. Orangnya punya kemampuan, tetapi dia tidak ingin memamerkannya, tidak ingin menunjukkannya kepada orang lain. Ya, beda dengan kalau orang rendah diri. Kalau rendah diri itu dia merasa tidak mampu. Dia tidak mampu, tidak merasa tidak bisa. Iya. Yang karena itu dia diminta untuk menunjukkan diri, dia nggak mau. Ini rendah diri. Jadi peluang yang mestinya dia dapat justru sia-sia. Nah, beda dengan rendah hati tadi. Rendah hati dia punya dia merasa dirinya mampu. Disuruh ngimami tarawih, mampu. Tetapi karena ada gurunya, tetapi karena ada orang tuanya, ya dia memberikan kesempatan itu kepada orang tuanya terlebih dahulu. Iya. Memberi kesempatan kepada gurunya terlebih dahulu. Ini namanya rendah hati. Kalau rendah diri, dia disuruh, dia nggak mau. Nah, kenapa? Dia merasa nggak cukup kemampuan untuk, padahal ini orang minta kepada dia untuk menunjukkan kemampuan untuk jadi imam, untuk jadi khotib dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini namanya rendah diri. Demikian juga kalau orang itu rendah hati, orang itu optimis karena dia punya kemampuan, dia optimis. Iya. Kalau rendah diri itu orangnya pesimis. Ya, nanti saya nggak bisa, nanti saya salah, nanti gimana saya nanti kalau disengeni orang, belum sudah begitu. Ini namanya rendah hati. Apa? Rendah diri. Ya, main podo jadi kayak aku nganggo hati-hati ngomongnya. Mohon maaf saudara. Lagi, kalau orang rendah hati, orang yang tawadhu, dia dikritik, dia tidak ada masalah. Dia dikritik, dia akan menerimanya dengan baik. Ya, kenapa? Ya dia merasa dikritik itu untuk perbaikan dirinya. Tapi kalau orang rendah diri dikritik, dia tambah sensitif, dia tambah marah, dia tersinggung. Nah, menganggap itu sebagai bukan kritik tetapi cacat. Itu orang menganggap dia itu sebagai, ini namanya rendah diri. Ya. Ini perbedaannya. Demikian juga kalau orang itu rendah hati, orang itu justru diterima oleh masyarakat. Karena semua orang suka dengan orang yang tawadhu, rendah hati. Tapi kalau orang rendah diri, umumnya tidak suka bersosialisasi. Orangnya tidak suka sosialisasi, rendah diri. Mau ke sana, takut Mau ke sana, takut Mau kawin, takut kawin. Lah kayak ibadah gak berani kawin. Padahal sedulure wis meh kawin. Rendah diri ya. Gak boleh, harus optimis ya. Saya kan sudah sarjana. Iya, harusnya kawin dong. Lama kayak gitu ya. Ini bedanya ya. Rendah hati dan rendah diri. Ya, perlu ditulis nanti supaya dijadikan meme supaya apa? Mudah untuk menerimanya. Ya. Nanti kita akan lanjutkan di beberapa kesempatannya. Ini masih definisi. Oke. Tadi saya katakan yang namanya rendah hati itu ada di tengah. Sementara yang di pinggir satu ada rendah diri. Nah, yang satu ada sombong. Apa itu sombong? Wal kibru raf'u nafsihi fauqa qadri. Perhatikan, kalau rendah hati maka dia menempatkan yang semestinya dia dapat kursi A tapi dia segan sehingga dia memberikan kepada orang lain. Dia terima ning kursi B, ya. Kalau si rendah diri, ya, dia mestinya di A. Dia nggak mau di A, wis nggak mau saya. Tetapi dia itu begitu karena tidak
Karena dia pesimis, orangnya takut, orangnya inilah rendah diri. Tapi kalau yang satu ini sombong itu apa? Sombong itu menganggap dirinya lebih dari yang semestinya. Loh, ini mesti sombong. Ya. Jadi kalau sombong, orang itu menilai dirinya lebih. Mestinya dia iki kursine B, nganggep, masuk aku ning ngene B, aku kudune ning ngene A lah gitu. Ini namanya sombong. Ya. Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin pemirsa yang kami hormati, ada 3 sifat yang saling berdekatan, saling bersinggungan. Ya, takabur menghargai dirinya lebih dari yang semestinya, ya. Rendah diri menghargai dirinya tidak semestinya sehingga dia dicela sama orang. Kalau rendah hati, dia mestinya ya mendapatkan porsinya itu. Dia punya kemampuan dan dia layak di situ. Tetapi dia memberikannya kepada orang lain ya karena menganggap orang lain itu lebih berhak. Ini namanya rendah hati. Wa tawadhu'u wasatun bainat tarfaini li'annal mutawadhi'a yastahiqu bi martabati ma lakinnahu yudhiru at-tanazzul wa yu'ti al-martabah wal manzilah liman yuradu ta'zimu. Seperti yang saya katakan tadi, yang namanya tawadhu, rendah hati, dia mestinya dapat kursi A. Tetapi dia berhak dan dia mau di kursi A. Tetapi karena dia melihat ada orang lain yang lebih pantas di situ, lebih patut di situ, maka dia memberikan kepada orang lain itu ya karena menganggap ini beliau lebih berhak. Ini sikap tawadhu. Umpamanya ya ada Pak Imada ini diminta untuk berdoa di suatu acara penutupan Hari Kesaktian Pancasila. Imada ini ada Pak Imada ini berdoa, ternyata di situ ada Pak Jamil gurunya. Mesti itu haknya Imada. Imada siap karena beliau melihat ada Pak Jamil gurunya lah, beliau kemudian memberikan kepada Pak Jamil, jenengan yang lebih pas, jenengan guru saya. Nah, atau jenengan orang tua saya, jenengan yang lebih pantas untuk berdoa. Ya, ini beliau Pak Imada memberikan kepada orang lain yang lebih berhak. Itulah yang namanya rendah hati. Itulah yang disebut dengan tawadhu. Ya, mari kita lanjutkan. Wa tawadhu kama qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya tawalladu minal ilmi billah wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa nu'uti jalalihi wa ta'zimi habbatihi wa ijlalihi wa min ma'rifati bi nafsihi wa tafasilihi wa ayubi amalihi wa afatihi wa ayubi a'maliha wa afatiha fa yatawalladu min baini dzalika kullih khuluqun huwa at-tawadhu. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, tawadhu itu lahir dari mana? Dari kesadaran dirinya tentang siapa dirinya. Aku ki apa toh? Dan kesadarannya terhadap Gusti Allah. Gusti Allah itu maha kuasa, maha mengetahui, maha bijaksana, maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Allah yang sedemikian itu. Ya. Jadi di satu sisi menganggap Gusti Allah itu maha kuasa luar biasa. Di satu sisi menganggap dirinya yang sama sekali tidak ada apa-apa. Atau kalau kepada orang lain, menganggap orang lain luar biasa, menganggap dirinya biasa saja. Dari situlah timbul atau lahir apa yang disebut dengan sikap rendah hati. Ya. Jadi menganggap orang lain itu lebih, memiliki kelebihan, dia lebih berhak, lebih pantas, lebih dan seterusnya. Sebaliknya dirinya, ini aku enggak pas kalau di situ. Maka dia melakukannya seperti itu, itulah yang disebut dengan tawadhu. Disitulah lahir namanya tawadhu, ya. Ngerti sing jeneng Gusti Allah itu maha kuasa, maha melihat. Ya nek salat krana Gusti Allah ngerti, dia salat mestine. Dan
sholatnya itu dengan cara yang tawadhu. Mestinya ngerti sing jenenge zakat, ya. Perintah Gusti Allah dan zakat mestine barang sing paling apik dhewe sing dikeke. Ora sing justru paling elek. Karena apa Gusti Allah itu akan mengganjar zakat kita. Jadi delok zakate iki nganggo sempat. Iki zakate sisi nganggo raja lele. Oh sisi nganggo raja putruk. Gusti Allah ngerti lah ini. Ini mestinya. Nah, tawadhu kita itu sampai di situ. Bagaimana kita menganggap diri kita dan menganggap orang lain. Disitulah muncul tawadhu. Ya. Fal insan al mutawadhi. Ya. Ora rambut-rambut. Fal insan al mutawadhi alimun annahu makhluqun waqifun baina yadayil khaliq al hayy al qayyum al alim al qadir. Orang yang rendah hati, dia merasa dirinya itu makhluk biasa saja yang berada di hadapan Allah yang maha. Wa dzalika bi ayya'tarifa nafsahu anna wazifatahu ka makhluqin hiyal ibadah lillah. Jadi dia menyadari dirinya tugasnya apa? Ngibadah, nyembah, ngabdi ning Gusti Allah. Jadi ketika diberi ibadah poso, kalau dia orangnya rendah hati, ya dene ya poso. Karena dia merasa ini sing memberi, yang memberi saya ibadah ini Gusti Allah. Zat yang maha kuasa, maha mengatur segalanya. Nah, saya sebagai makhluk yang tidak ada apa-apanya, ya, itu kemudian ikut dengan perintahnya. Ini namanya tawadhu. Nah, kalau tidak poso, itu namanya kemaki, ya, gaya, takabur, pelowor. Nah, itu namanya tidak tahu diri, ya. Bi ahsani wajhin wa akmali hayati. Dan kita melakukannya dengan cara yang terbaik, dengan akmali hayat, dengan keadaan yang paling top markotop. Nah, istilahnya itu mantul. Nah, itu ini tawadhu. Wa ayyataqabbala dinahu wa yakhda'a lahu subhanahu wa la yujadilu wa la ya'tari'u ala awamirihi bi ra'yihi aw hawah. Dan menerima agama Allah karena ini agama gaweane Gusti Allah, kita terima apa adanya, rasa ngeyel, rasa nentang, rasa pilih-pilih. Aku gelem nek sunate sing iki, nek sunat iki aku wegah. Lah, aku pilih trimo golek ganjaran sing liya. Lah iki jenenge sombong. Orang bilang sekarang somse, ya, sombong sekali ya ta. Wala yujadil tidak ngeyeli, tidak nentang, apalagi anti. Nah, anti poligami ya Allah, anti kok poligami ya Allah. Tobat. Enggak boleh sama sekali yang kayak gini ya. Wa huwa aidan ya'lamu annahu la yastati ayyakuna wahidan faridan fi hadzal qaul. Orang yang rendah hati, orang yang merasa bahwa dirinya tidak mungkin hidup sendirian. Di dunia ini nggak mungkin hidup sendirian. Dia bersama dengan orang lain. Dia menjadi bagian dari masyarakat. Ya, yang karena itu fayu'awinu annas wa yu'amiluhum mu'amalatan thayyibah. Dengan Gusti Allah, dia punya sikap yang rendah hati dengan orang, dengan sesama dia juga rendah hati, tidak kemenyek. Iya. Karena apa? Karena dia merasa dia tidak mungkin bisa hidup sendirian. Lah kok hidup sendirian gimana? Bajunya dia nggak bisa buat sendiri, dibuatkan sama tukang jahit. Tukang jahit nggak bisa membuat sendiri, dibuatkan dengan tukang tenun. Tukang tenun nggak bisa. Ini yang bikin ini bukan saya, ini yang bikin dari ini tukang yang ini benang saat terus sih. Jadi kalau sudah begitu, masya Allah, ya. Ini orang merasa tidak bisa hidup sendirian. Karena itu, karena dia harus bersama dengan yang lain, sharing dengan yang lain, dia harus hormat sama orang lain. Ini namanya tawadhu.
bi ayyuhibba ikhwanahu al-muslimin wa an yanzura ilaihim nadratal ihtiram wa taqdir. Yang karena dia tidak bisa hidup sendirian, dia hidup dengan yang lain, maka dia harus hormat sama orang lain. Melihat orang lain memberikan penghargaan kepada orang lain. Wa in tafawatat al-manazilu min ghinan ila faqr. Meskipun orang lain itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sukunya ini, ada yang bangsa ini. Ya. Au dha'fin, au ilmin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang kuat, ada yang lemah, ya. Au ghairi dzalik, tua, ada yang muda. Wa ya'rifa huquqahum wa yu'addiyaha ilaihim mahma kanat darajatuh. Dan tentu saja kalau kita ini rendah hati, kita juga memberikan hak-hak dari orang-orang yang memang itu adalah hak mereka. Ya. Kalau kita berani untuk utang, ya, kita harus berani juga untuk membayar utang karena ini hak mereka untuk kita bayar. Kalau kita berani makan di warung, kita harus berani bayar, ya. Kalau kita berani untuk minjem atau beli motor, caranya apa itu? Kredit. Ya kita harus bayar. Enak aja, kredit nggak mau bayar. Nah ini gimana dunia kayak gini? Ruwet dunyanya kalau gini. Ya toh? Ini namanya kita rendah hati. Ya kalau tidak mau bayar, ini namanya nanti sakar PD. Sakar PD nanti rusak dunia. Fahuwa yang duru ilaihim mahma kanat al-fawarik bainahum fil jah al-manzilah al-makanah al-istimaiyah. Jadi orang itu melihat orang lain meskipun itu berbeda-beda dengan cara pandang yang penuh hormat, penuh rasa kasih sayang, ya. Meskipun mereka ini berbeda-beda dalam hal apa? Pangkatnya berbeda-beda. Ya, dalam hal apa? Kedudukannya berbeda-beda. Dalam hal apa? Makanah istimaiyah. Status sosial mereka juga berbeda-beda. Tidak masalah. Yang penting orang yang rendah hati hormat kepada orang lain. Dia merasa dirinya tidak mungkin hidup sendirian. Dia harus share dengan orang lain. Ya. Itulah bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang kami hormati, untuk sementara sampai di situ dulu kita cukupkan, ya, terkait dengan definisi tawadhu, perbedaan tawadhu dengan sikap sombong, ya, perbedaan rendah hati dengan sikap rendah diri, ya, sombong, dan anjuran kita untuk bisa bersikap tawadhu. Insyaallah kesempatan yang akan datang, insyaallah kita akan ketemu lagi dan kita akan membahas tentang contoh-contoh sikap tawadhu, macam-macam sikap tawadhu, demikian juga kisah-kisah, cerita-cerita tentang ketawaduan orang, ya. Demikian juga tentang macam-macam atau model-model dari sikap sombong. Ya, ini penting kita ketahui supaya kita bisa melihat apakah diri kita ada sikap sombong yang dengan itu justru kita tidak disukai oleh orang lain. Ya, saya kira itu bapak-bapak, ibu, pemirsa yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga bisa difahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari perjumpaan pengajian ini kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu waliyut taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.